Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana nih kabar teman-teman dari kelas 11 MIPA percepatan SKS? Alhamdulillah. Nih silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati. Bismillah. Selesai. Oke, Pak Faiz presensi dulu ya. Oke, Mbak Adinda Zahratun Nisa. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mbak Sania Nabila. Hadir, Pak. Oke, kemudian tadi ada dua yang KSN ya. Kami kimia, aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya dong, biar lebih semangat pada kesempatan kali ini. Pak Faiz juga punya pantun nih. Nanti kalau Pak Faiz bacakan pantunnya, kalian bilang asik gitu ya terakhir. RN radon golongan 8, Mg magnesium golongan 2. Ramadan telah pergi meninggalkan. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Asik. Kita sedikit bermain-main. Pak Faiz kirimkan link Jamboard di chat kalian. Nanti kalian tuliskan laju reaksi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Silahkan diklik. Kemudian tuliskan laju reaksi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Gula batu, Pak. Iya, gula batu, betul. Siapa itu tadi? Anisha. Iya, pelarutan gula pasir dan gula batu. Nah, ini nanti juga ada hubungannya dengan luas permukaan yang akan kita pelajari. Dari yang kalian sebutkan ini, kira-kira yang laju reaksinya cepat yang mana ini dari contoh-contoh yang ada? Oke, kalau pembakaran kembang api? Iya. Iya, betul. Nah, berarti yang paling cepat kan bisa yang kita tuliskan di sini yang paling cepat yang pembakaran kembang api gitu ya laju reaksinya ya. Kira-kira kenapa kok reaksi itu bisa berlangsung cepat atau lambat? Yo, ada yang tahu enggak? Ya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat yang bereaksi yang bertumbuhan. Oke, berarti intinya karena ada tumbukan gitu ya, Mbak Dila ya. Oke, sip, betul. Nah, hari ini kita akan belajar untuk merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Tujuan pembelajaran kita, ini nanti pembelajarannya namanya pembelajaran PJBL atau pembelajaran berbasis proyek ya. Kalian nanti bisa merancang, merangkaikan, dan membuat presentasi hasil proyek terkait luas permukaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita saksikan dulu tayangan dari Pak Faiz untuk penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana reaksi itu bisa terjadi bila kita melakukan? Oke, nah itu tadi teman-teman salah satu penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, tadi salah satu faktornya itu kan luas permukaan. Nah, kira-kira bagaimana pengaruh perbedaan luas permukaan bidang sentuh terhadap kecepatan reaksi? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Anastasia, silahkan Mbak. Luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Ukuran partikel yang semakin kecil akan memperbesar luas permukaan bidang sentuh. Oke, sekarang kita coba buktikan dari proyek yang sudah kalian buat beberapa hari yang lalu. Nah, silahkan nanti Pak Faiz berikan kesempatan. Saya udah mau, Pak. Oh ya, alhamdulillah siap.
Silahkan Mbak Sania di share screen, kemudian nanti share soundnya ya kalau sudah mau di play videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sania Nabila Salsabila dari kelas 10 percepatan akan melakukan percobaan laju reaksi sederhana dengan tujuan untuk membuktikan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan reaktan untuk bereaksi. Kemudian prosedur pembuatan yang pertama adalah masukkan cangkang telur kelompok pertama ke dalam botol yang pertama. Kemudian dilanjutkan masukkan cangkang telur kelompok kedua pada botol yang kedua. Begitu pula dengan cangkang telur kelompok terakhir masukkan di botol ketiga. Prosedur pembuatan berikutnya adalah masukkan asam cuka ke dalam botol yang pertama hingga tersisa ruang setinggi 25%. Kemudian tutup botol menggunakan balon yang telah kita sediakan. Kemudian tunggu beberapa saat dan lihat apa yang akan terjadi pada botol itu. Sekian praktek percobaan laju reaksi sederhana dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa dari Mbak Sania. Kita berikan aplaus yang meriah, teman-teman. Tepuk tangan untuk proyek yang telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Mbak Sania. Oke, yang kedua, silahkan yang mau menampilkan proyeknya. Mbak Anissa, coba diplay kan? Bisa? Ya, Pak. Ya, silahkan Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Setelah dihitung dengan stopwatch, balon menggelembung pada 1 menit 8 detik. Pada percobaan yang kedua, saya melakukan cara yang sama dengan cuka yang sama, massa kulit telur yang sama, tetapi dengan luas permukaan kulit telur yang berbeda. Setelah kulit telur sudah naik ke permukaan seluruhnya, yang membutuhkan waktu 5 menit 11 detik, balon hanya menggelembung pada bagian bawahnya saja. Ini adalah hasil dari percobaan yang sudah saya lakukan. Hal tersebut membuat balon lebih cepat menggelembung dibandingkan dengan kulit telur yang lebih kasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semuanya teman-teman untuk Mbak Anissa yang telah menyampaikan video presentasinya terkait dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, khususnya luas permukaan. Oke, barangkali dari teman-teman mau ada yang ditanyakan terkait proyek yang sudah dilaksanakan kepada teman-teman yang lain untuk didiskusikan. Silahkan. Mbak Dila. Mengapa cangkang telur terkelupas setelah direaksikan dengan cuka, gitu ya Mbak Dila ya? Oke, pertanyaan dari Mbak Dila, silakan. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menjawab? Saya boleh, Pak. Oh iya, boleh Mbak Rabi, silakan Mbak Rabi, apa jawabannya? Karena Mbak Rabi. sebagian besar terbuat dari kalsium karbonat. Dengan menggunakan asam cuka, maka kulit ini larut. Oh iya, karena jawaban dari Mbak Rabi tadi, cangkang telur mengandung kalsium karbonat. Ya, kemudian ketika bereaksi dengan cuka, maka kulitnya bisa larut gitu ya Mbak ya? Iya, Pak. Oke, betul. Tepuk tangan untuk yang tanya maupun yang jawab. Tepuk tangan untuk Mbak Dila dan Mbak Rabi. Tadi masih ingat ya yel-yelnya ya? Kami kimia, aku bisa, kamu bisa,
kita bisa. Oke, sip. Nah, sekarang Pak Faiz minta tolong kalian untuk mengisi jurnal harian peserta didik ya. Linknya Pak Faiz bagikan dulu. Oke, Pak Faiz sudah share link di kolom chat. Silahkan dibuka dan diisi. Pak Faiz kasih waktu 2 menit ya. Nama lengkap kalian diisi. Kemudian hal yang masih sulit dipahami pada pembelajaran hari ini kalian isi. Kemudian hal yang mudah dipahami diisi. Dan juga yang pertanyaan terakhir, solusi agar pembelajaran yang akan datang kalian bisa lebih paham tentang materi pembelajaran. Caranya apa? Oke, Pak Faiz kasih waktu 2 menit. Ada yang belum selesai ngisi jurnalnya tadi? Sudah, Pak. Sudah, oke, sip. Kalau sudah, Pak Faiz kembali ke slide Pak Faiz. Oke, nah Pak Faiz sampaikan sedikit penguatan, yaitu bahwasanya semakin luas permukaan bidang sentuh partikel, maka frekuensi tumbukannya semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat, seperti yang sudah dibuktikan oleh kalian dalam proyek cangkang telur untuk menggelembungkan balon dengan cuka tadi. Kalau ukuran reaktannya itu makin kecil, maka luas permukaan yang bersentuhan dengan reaktan lain itu akan semakin besar. Hal itu membuat semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar molekul zat yang bereaksi, sehingga laju reaksinya makin cepat. Nah, ini contohnya. Ini kan balok, kemudian balok besar sama balok dibagi kecil-kecil ini. Nah, ketika baloknya dibagi kecil-kecil ini kan permukaan yang bisa bereaksi makin banyak gitu kan. Kalau balok besar ini kan berarti cuma ada berapa sisi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi ya. Tapi ketika sudah dipecah menjadi kecil-kecil, maka sisinya jadi 6 kali jumlah pecahannya ini. 6 kali 9 ya, 6 kali 9. Berarti ada 54 sisi yang bisa bertumbukan untuk bereaksi. Nah, contohnya tadi cangkang telur yang halus itu lebih cepat bereaksinya dengan asam cuka dibandingkan dengan cangkang telur yang masih kasar. Kemudian Pak Faiz minta tolong salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yo, silahkan, yo. Saya mau Oh ya, silahkan Mbak Sania. kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa salah satu pembuktian luas permukaan sebagai faktor laju reaksi yaitu dengan mereaksikan cangkang telur berbagai macam ukuran dengan cuka, yaitu cangkang telur yang halus lebih cepat bereaksi dengan cuka. Oke, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Sania Nabila Salsabila yang telah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu materi yang nantinya akan dijadikan proyek ya. Dan buat video yang lebih bagus daripada yang tadi sudah ditampilkan. Kalau tadi sudah bagus-bagus, tapi ke depan semoga bisa lebih bagus lagi ya. Proyek kita selanjutnya adalah tentang indikator asam basa. Kalian pelajari untuk ke depan, yaitu membaca terlebih dahulu materi literatur tentang proyek asam basa. Nah, kemudian Pak Faiz kirimkan juga untuk menguji pemahaman kalian tentang materi pada siang hari ini. Pak Faiz kirimkan linknya, nanti juga Pak Faiz kirim di Google Classroom. Nah, bisa dikerjakan secara asinkronus. Pak Faiz tunggu hingga nanti malam jam 8 ya. Jangan lupa kita taati pula protokol kesehatan. Ini masih pandemi, kita harus berikhtiar agar semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, kalau cukup silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup pelajaran kimia. Kita berdoa bersama-sama untuk melakukan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makasih Mbak Dila, makasih semuanya, sehat selalu. Kami kimia, aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.